Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan sedikit memberikan panduan, akan sedikit menjelaskan tentang sistem belajar di Universitas Terbuka yang Tuton. Jadi kalau di UT ini ada beberapa sistem pembelajaran ya, ada yang Tuton, ada yang Tuweb, ada yang TMK, ada yang TTM, ada yang TTM Adpem dan segala macam begitu. Nah, karena kebetulan di sini saya sebagai mahasiswa yang Tuton gitu ya, jadi saya akan sedikit memberikan pengalaman dan juga sedikit memberikan panduan. Oke, jadi teman-teman, untuk di sistem Tuton ini kalian akan menggunakan website e-learning ini ya, yang di atas ini e-learning. Nanti saya akan cantumkan juga di deskripsi. Nah, ini adalah tampilan untuk loginnya dari e-learning ini. Oke, nah jadi nanti kalian login dengan menggunakan NIM kalian dan juga nanti dengan password yang akan diberi oleh UT. Jadi untuk pertama kali passwordnya itu nanti akan diberi dulu oleh UT. Jadi setelah kalian login barulah nanti kalian bisa menggantikannya dengan password pilihan kalian. Oke, nah sekarang kita coba masuk ya. Nah, ini adalah halaman pertama dari e-learning. Oke, di sini yang akan saya jelaskan pertama adalah di sini ya, di gambaran khusus. Di sini ada kotak besar. Di dalam kotak ini ada kotak-kotak lagi yang berisikan matkul. Ada bahasa Indo, ada manajemen, PHI, matematika ekonomi, PKN, dan pengantar bisnis. Nah, ini adalah matkul yang dipelajari saya untuk prodi manajemen di semester 1. Ini matkul-matkulnya. Nah, tapi ini untuk yang SIPAS. SIPAS itu yang paket. Jadi yang dimaksud dengan paket ini adalah matkulnya ditentukan oleh UT. Kalau kalian ngambil yang non SIPAS, itu berarti matkulnya kalian yang menentukan sendiri. Berarti otomatis nanti yang muncul di sini juga ya yang sesuai kalian pilih. Terus nanti yang prodi lainnya berarti beda lagi. Cuman untuk yang SIPAS manajemen semester 1 matkul-matkulnya seperti ini. Nah, kemudian nanti ketika kalian pertama kali mengakses e-learning, kotak-kotak matkul ini tidak akan muncul. Ini masih kosong, cuman ada kotak besarnya aja. Kotak-kotak kecil ini yang nggak ada. Yang ada hanya form kesediaan mengikuti Tuton. Nah, jadi kalian harus mengisi formulir dulu bahwa kalian bersedia untuk mengikuti Tuton, gitu ya. Nah, ini teman-teman jangan sampai kelewat. Karena kalau sampai kalian kelewat untuk mengisi formulir kesediaan ini, kalian tidak akan bisa mengikuti Tuton. Otomatis kalian harus mengikuti TMK atau tugas mata kuliah. Nah, itu beda lagi sistemnya. Jadi ini jangan sampai kelewat. Dari UT juga akan memberikan waktu untuk mengisinya. Kalau nggak salah ya mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan lah gitu ya. Jadi pokoknya ada deadline-nya. Kalau sampai kalian kelewat, ya mohon maaf saja kalian tidak bisa mengikuti Tuton di semester tersebut. Sekarang kalau kita coba klik, nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti di sekitar sini ada pilihan untuk ya saya bersedia mengikuti Tuton gitu ya. Cuman kan ini kan karena saya udah lewat ya, jadi sini udah hilang, udah nggak ada. Nah, makanya kalian jangan sampai kelewat. Kalau kelewat ya nanti hilang gitu ya. Tapi nanti begitu kalian pertama kali mengakses, ini harusnya ada ya di sekitar sini yang tadi. Jadi jangan sampai kelewat ya form kesediaan mengikuti Tuton. Jadi kalian juga harus tetap update mengikuti berita-berita yang ada di UT ya. Bisa dapat dari grup WA atau misalkan dari Instagramnya UT gitu ya, atau misalkan grup Pokjar segala macam. Kalian harus update supaya nanti kalian tahu udah mulai kapan sih kalian sudah bisa mengisi form kesediaan mengikuti Tuton ini. Nah, kemudian nanti setelah kalian mengisi form kesediaan mengikuti Tuton, ini juga si kotak matkul ini nggak langsung tiba-tiba muncul. Ya, jadi nanti kalian jangan panik kalau misalkan pas kalian sudah mengikuti form kesediaan mengikuti Tuton, loh kok matkulnya belum keluar, karena emang belum dimunculkan sama UT, baru nanti dimunculkannya nanti pas sudah mau mulai proses belajar. Nah, itu nanti bisa kalian lihat di kalender akademik, kapan sudah mulai bisa belajarnya, barulah nanti ini muncul. Jadi nanti kalian jangan panik, jangan khawatir, kok kenapa saya udah mengisi form kesediaan mengikuti Tuton tapi kenapa matkulnya nggak muncul, ya karena emang belum ada dari UT-nya ya. Oke, ini ya untuk halaman pertamanya. Nah, sekarang kita coba contoh aja ya. Coba ini ke bahasa Indonesia. Nah, di sini di matkul ini contohnya yang bahasa Indonesia. Saya akan pertama menjelaskan di atas dulu. Sini ada gambar lonceng. Ini untuk notifikasi ya, biasanya nanti misalkan tutor atau dosen memberitahu bahwa dosen sudah memberikan nilai atau memberikan umpan balik. Nah, kemudian di sebelahnya ada ini untuk chat ya.
Nah, disinilah tempat dimana kalian bisa berinteraksi dengan teman sekelas kalian dan juga dengan dosen, dengan tutor gitu. Jadi untuk tutor ini sistem belajarnya itu online, tapi bukan yang bisa berinteraksi secara langsung, bukan yang komunikasi dua arah, tapi komunikasinya satu arah. Jadi kalau kalian mau menghubungi dosen, menghubungi tutor, ya lewat sini, lewat chat gitu ya. Tidak seperti kalau misalkan kalian menggunakan Google Meet atau Zoom. Nah, kemudian di sini ada pendahuluan ya, ada sesi 1, sesi 2 sampai dengan sesi 8. Nah, untuk pertama kali kalian hanya baru bisa mengakses yang pendahuluan dan sesi 1. Sesi 2, sesi 3 belum bisa kalian akses. Sesi 2 baru kebuka nanti di minggu selanjutnya. Sesi ketiga juga di minggu selanjutnya begitu ya. Jadi kalian tidak bisa langsung mengerjakan dari sesi 1 sampai sesi 8. Kemudian di sebelah kanan ini ada progres penyelesaian. Nah, ini ada tanda-tanda berwarna hijau ini. Ini menunjukkan kalau hijau semua berarti semuanya sudah kalian kerjakan. Kalau ada yang biru, maaf saya lupa warna merah atau warna biru, pokoknya bukan hijau aja ya. Nah, itu berarti ada yang kelewat dari progresnya. Ada yang kalian kelewat atau ada yang belum kalian isi. Nah, kemudian untuk di pendahuluan ini, nanti tutor atau dosen akan memberikan video sapaan. Ada yang dia ngasih video atau ada juga yang cuma ngasih tulisan. Isinya perkenalan dari dosennya. Nah, kemudian untuk di forum perkenalan ini, nanti dosen atau tutor akan meminta kita untuk memperkenalkan diri kita. Nah, nanti yang kalian klik itu ini nih, yang forum perkenalan. Yang ini nih ya, yang ada ikon bubble chatnya. Oke, kita coba klik. Nah, seperti ini tampilannya ya. Jadi nanti dosen memberikan formatnya, beda dosen beda juga formatnya ya, beda matkul nanti beda-beda juga. Terserah si tutornya. Jadi kalian nanti tinggal menyesuaikan aja. Terus gimana nanti kalian kalau mau menuliskan biodata kalian, perkenalan kalian? Nah, di sini ya ditambahkan topik diskusi baru. Oke, nah nanti muncul ya di sini. Nah, nanti di subjek sini bisa kalian tulis judulnya. Kemudian di pesan sini barulah kalian isi nama kalian siapa, kemudian jenis kelamin, bla 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 segala macam. Kalau sudah nanti tinggal kirim ke forum. Nah, ini contohnya misalkan yang saya. Nah, halo perkenalkan nama saya Izatul Islam, jenis kelamin bla 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 seperti itu. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ya. Nah, kalau sudah kalian nanti bisa menandai selesai. Nah, ini ya. Jadi nanti bakal ada tombol untuk kalian klik dan itu akan menunjukkan bahwa kalian sudah selesai ya, hanya untuk sebagai penanda. Kalau misalkan ini belum diklik, ini masih berwarna biru ya. Nah, nanti ini akan nyambungnya ke sini gitu ya. Nah, ini nih kalian bisa lihat ya, ada tulisan forum perkenalan. Kalau kalian sudah mengklik tombol yang tadi, otomatis nanti di sini akan berwarna hijau dan ini menunjukkan bahwa kalian sudah selesai mengerjakan yang forum perkenalan ya. Ini sebagai penanda saja bahwa kalian sudah begitu ya. Jadi nanti jangan lupa setelah kalian mengisi forum perkenalan ini nanti diklik ya. Ini awalnya warna biru, nanti setelah kalian klik nanti akan tampilannya seperti yang ini, seperti yang saya ini ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada tata tertib, bisa kalian baca saja segala macam bla bla bla. Nah, kemudian juga ini ada rancangan aktivitas tutorial, ini rat ya, nanti sama kalian bisa baca aja. Nah, sekarang mari kita coba ke sesi 1. Nah, teman-teman, di sesi 1 ini nanti tutor atau dosen juga akan memberikan sebuah video, tapi ini bukan video materi pembelajaran, bukan si dosen memberikan penjelasan tentang materi ya. Ini hanya sekedar sapaan saja. Ada tutor yang ngasih video, ada juga tutor yang nggak ngasih video, cuma ngasih tulisan gitu. Cuman intinya di sini hanya sebagai sapaan saja, sebagai pengantar saja bahwa apa sih yang akan dipelajari di sesi 1 ini gitu ya, atau apa sih kompetensi yang harus dicapai mahasiswa dalam sesi 1 ini gitu ya. Jadi intinya hanya sebagai pendahuluan atau sebagai pengantar dan bukan materi dari pembelajarannya, bukan materi dari mata kuliahnya. Nah, terus di bawahnya ini ada kehadiran. Nah, teman-teman, jangan sampai kelewat kalian mengisi kehadiran. Ini absensi. Kenapa? Karena kehadiran ini berkontribusi senilai 20% terhadap nanti nilai akhir kalian. Jadi kalau sampai kalian kelewat, ya nanti nilai kalian juga jadinya nggak akan sempurna. Nah, ini coba kita klik kehadiran sesi ke-1. Ya, nah nanti kurang lebih nanti di sini nih ya, di kotak ini nih ya, yang saya tunjukin di sini. Nanti ada tulisan, ya saya hadir, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, ini kan karena saya udah kelewat, otomatis nomornya hilang ya. Nah, jadi makanya nanti kalau kalian juga melewati deadline, ya nanti akan seperti ini, kosong. Jadi ya kalian nggak akan bisa mengisi kehadiran, ya otomatis nanti nilai kalian juga berkurang 20%. Nanti ini juga ada tulisan yang bisa kalian baca aja gitu ya. Jadi intinya absensi ini jangan sampai kelewat. Nah, kalau sudah diklik,
dan sudah terdeteksi oleh sistem bahwa kalian hadir, jangan lupa klik selesai. Nanti otomatis di sini akan berwarna hijau. Begitu ya, seperti yang tadi saya bilang. Ini kan tadi sebagai penanda ya di sini. Setelah kalian klik ini nanti berubah berwarna hijau. Nanti di sini juga jadi hijau ya untuk menunjukkan bahwa sudah selesai. Kalau misalkan masih berwarna biru, di sini masih berwarna biru, berarti ini belum kalian klik. Nah, kemudian di bawahnya, nah barulah ini materi pembelajaran. Nah, nanti di sini dosen memberikan materi, ada yang berupa PDF, ada yang berupa link, ada yang nanti juga ngasih video YouTube, ada yang ngasih PPT, segala macam begitu ya. Nah, ini isinya kurang lebih sama seperti yang ada di buku paket atau sama seperti yang ada di modul yang diberikan oleh UT, tapi ini lebih kepada hanya yang penting-pentingnya saja, rangkumannya saja. Nah, tapi teman-teman, modulnya, buku paketnya tetap harus kalian baca. Kenapa? Karena itu kan sumber utamanya. Ketika nanti kalian menjawab soal-soal diskusi ataupun tugas, semakin komplit jawaban kalian, maka akan semakin bagus juga nilainya. Jadi, walaupun sama dosen diberi rangkumannya, sumber utamanya modulnya tetap harus kalian baca. Jadi, ini hanya sebagai pembantu saja untuk kalian memahami. Nanti kalau sudah, jangan lupa klik selesai juga. Kemudian di bawahnya, nah barulah forum diskusi. Nah, disinilah tempat dimana nanti kalian akan mengerjakan diskusi. Hingga nanti akhirnya kalian bisa mendapatkan nilai. Kita klik ya, nih yang diskusi 1. Nah, ini jadi kurang lebih sistemnya itu adalah kalau saya bilang seperti Facebook lah ya. Jadi nanti si tutor itu akan menulis suatu postingan ya. Nah, nanti kalian menjawabnya itu adalah dengan mereply postingannya dosen tersebut ya. Kayak misalkan ini contoh gitu ya, bla 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 bla. Kemudian instruksinya adalah silakan diskusikan, silakan memberikan pandangan gitu ya, atau misalkan jelaskan atau berikan argumen segala macam gitu ya. Nah, nanti kalian untuk menjawabnya di sini nih ya. Nih, di sekitar sini ada tulisan balas. Nah, nanti kalian klik, barulah nanti kalian bisa menuliskan jawaban kalian. Nah, kalau sampai kalian melewati deadline, otomatis hilang nih. Seperti yang saya nih, saya kan sudah kelewat ya, tapi saya sudah ngisi gitu ya. Tapi karena sudah lewat waktunya, ya otomatis hilang. Jadi kalau kalian sampai melewati deadline, ya ini tombolnya hilang, ya otomatis kalian nggak bisa mengerjakan dan tidak bisa mendapatkan nilai seperti itu ya. Kemudian, ini adalah tampilan untuk jawaban yang telah di-upload. Nah, jangan lupa kalian harus mencantumkan sumber. Sumber bisa kalian tulis di tulisannya langsung ya, seperti ini misalkan yang saya, berdasarkan bahan materi pokok bahasa Indonesia dengan kode sekian. Ini adalah kode buku paket yang dikirim oleh UT. Jadi bisa langsung di jawabannya, atau bisa juga nanti kalian di bawah kalian tulis lagi, tambahin lagi, yaitu sumber referensi. Nah, itu bisa kalian tulis, bisa dari Google, bisa dari website mana aja gitu ya. Tapi yang penting yang jelas sumber utamanya harus dari modul, dari buku paket. Kenapa sih harus mencantumkan sumber? Yaitu untuk menunjukkan bahwa jawaban kalian itu adalah jawabannya valid dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah kalian jangan coba-coba untuk melakukan plagiarisme ya, dengan mengcopy paste plek-tiplek jawaban dari sumber gitu ya. Misalkan kalian menemukan jawabannya dari satu website, terus kalian copy paste persis banget ke sini, ke jawaban ini. Jangan coba-coba seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan bisa terdeteksi bahwa kalian itu copy paste. Kalau tidak salah, setahu saya di websitenya e-learningnya tutor itu terhubung dengan Turnitin. Nah, dengan Turnitin inilah nanti bisa ketahuan si mahasiswa itu melakukan copy paste atau enggak. Nah, kalau sudah seperti itu, ketahuan copy paste, melakukan plagiarisme, ya berarti nanti nilainya E atau 0, kosong gitu ya, nggak bisa dapat nilai. Jadi jangan coba-coba untuk copy paste. Kalian harus pahami dulu sumbernya, kalian pahami, kalian baca, kemudian barulah nanti kalian menuangkan kembali dengan menggunakan bahasa kalian. Oke, sekarang kita coba balik. Nah, ini forum diskusi ya. Nah, jangan lupa nanti klik lagi selesainya. Nah, kemudian di bawahnya sini ada kuis. Ini pilihan ganda, ada 5 soal. Ini tidak berkontribusi terhadap nilai, tapi ini sangat-sangat membantu untuk mengerjakan soal UAS. Jadi walaupun tidak berkontribusi terhadap nilai, nanti tetap kalian harus kerjakan supaya bisa menjawab soal-soal UAS nanti. Nah, kemudian gimana kalau kalian mau melihat nilai kalian? Nah, di sini nih di course dashboard kalian bisa klik. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Nah, di sini juga kalian nanti bisa mau ngobrol dengan tutor atau mengirim pesan dengan tutor. Di sini nih ya, dikirim pesan. Nah, kemudian ini nih untuk nilai nih ya, yang warna hijau ini, kalian klik.
Nah, disinilah nanti nilai-nilai kalian akan terlihat ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk kehadiran absensi itu 20%. Nah, makanya kalian jangan sampai kelewat ya, karena lumayan tuh. Kalian cuma butuh ngeklik bahwa kalian hadir aja, udah pasti dapat nilai 100. Kalau kelewat ya berarti nanti ini jadi 0. Makanya jangan sampai kelewat. Nah, kemudian untuk tugas satu, tugas 2 dan tugas 3 itu kan munculnya di sesi 3 ya. Sesi 3 nanti kalian dapat tugas satu, di sesi 5 dapat tugas 2 dan sesi 7 dapat tugas 3. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya. Nah, ini juga sama ya, kurang lebih nanti tutor akan memberikan video hanya sebagai pendahuluan, kehadiran, kemudian materi pembelajaran ya. Nah, forum diskusi. Nah, di sini nih tugas untuk tugas satu. Kalian bisa klik. Nanti di sekitar sinilah instruksinya, soal-soal dan juga instruksinya. Ada tutor yang langsung memberikan instruksi dan tugasnya tuh di sini, langsung sekaligus ditulis gitu ya. Atau ada juga yang jenisnya kita tuh jadi harus mendownload dulu. Kalau yang ini, yang Bahasa Indonesia ini, jadi tutornya minta kalian download dulu ini. Nanti setelah kalian download, barulah muncul instruksinya harus ngapain, soalnya seperti apa, aturan mengerjakannya seperti apa, begitu ya. Nah, nanti kalau sudah kalian kerjakan, jangan lupa di-upload dalam format PDF. Umumnya dalam format PDF, tapi nanti tergantung instruksi dosen. Dosen maunya diunggah dalam format apa. Tapi kalau misalkan si dosen tidak mencantumkan harus di format dalam bentuk apa, ya berarti dalam bentuk PDF ya. Sekali lagi, kalau misalkan dosen tidak mencantumkan harus uploadnya dalam format apa, ya berarti kalian uploadnya dalam format PDF. Oke, mungkin segini saja video dari saya. Nanti kalau kalian masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, ya bisa nanti aja di kolom komentar atau ada yang mau ke PC saya juga boleh. Sekian dan terima kasih.